Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7A? Baik, yang di rumah juga baik? Semoga kalian tetap sehat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari dengan semangat, tidak ada yang mengeluh, bosan belajar dan lain sebagainya ya. Harus tetap semangat. Oke, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks LHO. Apa itu teks LHO? Laporan hasil observasi. Jadi kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Kita habiskan materi ini. Nanti minggu depan kita tinggal prakteknya untuk membuat teks LHO ya. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai definisi dari teks LHO. Definisinya itu pengertian dari teks LHO, lalu ada fungsi dari teks LHO dan struktur teks laporan hasil observasi. Definisi atau pengertian teks laporan hasil observasi saya ulang kembali ya, karena kita mengingatkan kalian pada pertemuan yang lalu. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang disusun setelah melakukan sebuah observasi atau pengamatan ya. Teks LHO itu disusun setelah melakukan observasi atau sebuah pengamatan yang sifatnya adalah ilmiah ya. Sifatnya ilmiah, menggunakan istilah-istilah ilmiah dengan berdasarkan fakta dan tidak dibuat-buat, itu teks LHO. Kalau kita misalkan mengamati sebuah tanaman ya, kita mengamati tanaman ya, kita akan menggunakan istilah-istilah yang ada pada tanaman. Contohnya klorofil, akar, biji, daun ya. Kalau kita mempelajari tentang hewan misalkan ya, itu ya menggunakan istilah-istilah dalam dunia hewan. Contohnya ada mamalia, ada reptil, terus hewan apalagi? Vertebrata, hewan vertebrata, amfibi, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu ya. Kalau misalkan kita mengamati buah ya, bidangnya bidang yang kita gunakan istilahnya istilah mengenai buah. Itu jangan dicampur adukkan. Nah, saat ini kita akan mempelajari mengenai unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi, namanya teks itu kan disusun dari beberapa paragraf. Paragraf disusun dari beberapa kalimat. Kalimat disusun dari beberapa kata. Kata disusun dari beberapa huruf. Kata disusun dari beberapa huruf. Ada huruf vokal dan huruf konsonan ya. Huruf itu dibagi menjadi dua, ada huruf vokal dan huruf konsonan. Karena huruf vokal ada berapa? 5 apa saja? A, I, U, E, dan O. Kalau huruf konsonan ya, huruf konsonan itu huruf yang tidak menghasilkan bunyi yang digunakan untuk mencetak kalimat. Kalau kita ada 5 huruf vokal, berarti sisanya masuk dalam huruf konsonan ya. Nah, kata itu disusun menjadi kalimat, lalu kalimat disusun menjadi paragraf, paragraf disusun menjadi teks. Itu namanya paragraf. Jadi teks itu nah ini, kalau misalkan ini teks, ini ibaratkan ini adalah paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3. Kalau misalkan dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah teks ini terdiri dari 3 paragraf ya, teks LHO itu berarti untuk paragraf pertama strukturnya apa kemarin? Paragraf pertama struktur apa? Dibagi menjadi berapa bagian teks LHO? 3. Yang pertama adalah definisi umum. Yang kedua definisi bagian, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan ini dalam teks LHO boleh ada, boleh tidak. Kalau misalkan kalian menjelaskan di sini, yang kalian jelaskan adalah belalang. Kamu berarti mendefinisikan apa itu belalang. Belalang itu apa? Apa yang dimaksud dengan belalang? Bagaimana hidupnya ya? Terus nanti paragraf kedua baru kalian jelaskan belalang itu jenisnya apa saja. Itu nanti diletakkan di
deskripsi bagian. Jadi maksudnya kalau kemarin kalian itu membuat bagan mengenai di sini, apa kemarin? Apa? Bagan yang dibagi-bagi tumbuhan. Nah, klasifikasi itu loh ya. Kalau misalkan ini tumbuhan, lalu di sini kalian bagi menjadi apa saja kemarin? Daun, bunga, pohon, buah dan bunga. Pohon, buah. Ini maksudnya tumbuhan buah dan di sini bunga ya. Nah, kalau misalkan kalian mau menjelaskan mengenai mangga, yang dijelaskan pertama apa? Buah ya. Buah ini letaknya di paragraf awal. Setelah itu di paragraf kedua buah itu dibagi menjadi apa saja, itu dijelaskan lagi. Nah, nanti di paragraf 2 itu selain kalian menjelaskan mengenai jenis-jenisnya buah yang kalian maksud, kalian bisa membuat manfaatnya di sini. Atau kalian letakkan di paragraf ketiga juga boleh. Jadi paragraf ketiga itu ya, kesimpulan boleh ada, boleh tidak. Kesimpulan itu berarti pokok pikiran semuanya dalam satu paragraf lalu disimpulkan, dirangkum menjadi satu paragraf. Di paragraf akhir itu namanya kesimpulan. Bu, apakah teks LHO itu harus ada 3 paragraf saja? Tidak. Banyaknya paragraf itu disesuaikan dengan seberapa banyak kalian membahas objek itu ya. Kalau Bu Fia memberikan contoh 3 ini kan supaya kalian itu gampang. Maksudnya paragraf pertama itu tetap definisi umum. Paragraf kedua mau 3, mau 4 ya. Paragraf 2, 3 dan 4 kalian mau menjelaskan deskripsi bagian, monggo, tidak masalah. Ya. Lalu di paragraf terakhir ada kesimpulan. Kalau tidak ada kesimpulan ya tidak apa-apa. Ini karena kesimpulan itu sifatnya opsional. Opsional itu boleh ada dan boleh tidak ada, gitu ya. Bu, saya mau membuat teks LHO itu hanya 2 paragraf. Kurang ya, kalau 2 paragraf itu kurang. 1 paragraf itu minimal harus ada 3 kalimat. Ya. Karena ide pokok itu letaknya di awal, kalau tidak gitu di akhir. Kalau misalkan hanya 2 kalimat, kalimat pertama dan kedua, semuanya lah ide pokok. Ya, jadi harus ada minimal 3 kalimat. Bu, buat paragraf itu berapa baris? Ya terserah, mau baris, jangan hitungnya jangan baris, tapi menghitungnya itu melalui kalimat. Kalau pertanda bahwa itu 1 kalimat berarti diakhiri dengan tanda baca titik ya. Kalau tidak ada titik berarti belum 1 kalimat. Kalau sudah ada titik berarti 1 kalimat. Itu ya. Lalu sekarang kita coba ke unsur kebahasaan teks LHO. Kalau kalian ingin menyusun sebuah teks LHO, ya perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, menggunakan istilah baku dan tidak baku. Pernah mendengar istilah baku? Pernah mendengar kata baku? Pernah. Kata baku itu adalah kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah punya kamus atau belum? Belum. Kalau belum punya kamus, ya bisa pinjam. Bu, kamus saya tidak besar, Bu, kecil. Nggak apa-apa, yang penting namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang di rumah misalkan belum punya, silahkan di-download di Play Store, itu ada KBBI. Yang offline saja silahkan di-download untuk memahami beberapa istilah atau kata mana yang baku, mana yang tidak baku. Kalau misalkan ada kata tidak baku, kalian bisa mengubahnya menjadi kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan KBBI. Contohnya, Bu Fia akan menuliskan kata ini. Ini baku atau tidak baku? Apotik. Penulisannya loh ya, penulisan itu berarti hurufnya yang menyusun. Kata apotik baku atau tidak? Apa bakunya? Apotek. Kata ini baku atau tidak? Resiko baku atau tidak? Baku?
Ada yang bawa kamus bahasa Indonesia tidak ya? Ada yang bisa jawab resiko itu baku atau tidak baku? Resiko itu tidak baku. Bakunya risiko. Oh ya, ini harus tahu kamu. Risiko itu adalah bentuk baku dari kata resiko. Kalau ini. Nasihat baku atau tidak baku? Tidak baku. Bakunya? Betul sekali. Baku atau tidak? Ini saya tambah di depannya, persilahkan. Baku atau tidak? Tidak baku. Bakunya persilakan. Hanya hilang. Ya, ini bukan hanya di teks LHO saja, tapi dalam penulisan teks-teks yang lain yang membutuhkan penulisan baku, karena bahasa Indonesia itu harus baik dan benar. Baik itu sesuai dengan baik itu kalau misalkan kita berbicara dengan orang lain itu harus baik, benar dalam bentuk penulisannya. Ya, kalau misalkan nulis surat dinas ya, menulis surat dinas itu harus pakai bahasa-bahasa yang baku. Menulis berita harus pakai bahasa yang baku. Kalian harus tahu itu ya. Kalau di contohnya di bukumu sini, istilah analisa halaman 56 yang paling atas. Istilah analisa itu tidak baku. Baku dari analisa adalah analisis. Ya, analisis. Lalu inframerah kalau misalkan ada jeda infra spasi merah ini juga tidak baku. Bakunya digandeng ya, inframerah. Jadi satu tanpa ada spasi loh ya. Kata baku tidak baku itu penulisan beda spasi saja sudah salah. Ya, beda spasi sudah salah. Kalau kalian menulis kata olahraga itu ada spasinya atau tidak? Ada spasi atau tidak? Olah, setelah itu raga. Begini. Ada yang nulisnya begini? Harusnya bagaimana? Digandeng ya, olahraga. Begini. Ini penulisan yang baku. Itu antara baku dan tidak baku. Nanti akan saya berikan tabel ya. Kalian harus membenahi, oh ini kalimat atau ini kata atau istilah tidak baku harus kalian bakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat definisi. Seperti Bu Fia bilang, kalimat definisi itu ditandai dengan kata apa? Adalah. Terus iyalah. Lalu ya itu ya. Kata ini sebagai tanda bahwa kalimatnya adalah kalimat definisi. Letaknya di mana? Letaknya pada paragraf pertama. Karena di sini adalah bagian definisi umum ya. Ini kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi ya biasa atau sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Contohnya kalimat definisi. Museum adalah, kata adalah di situ digunakan. Fungsi museum adalah ya, museum umum adalah, museum khusus adalah, museum nasional adalah, museum provinsi adalah, museum lokal adalah. Itu ada kata adalah di situ sebagai bukti bahwa itu adalah kalimat definisi. Gitu ya, itu diingat-ingat. Lalu yang ketiga menggunakan kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi itu dibagi-bagi ya. Namanya ini loh, deskripsi bagian. Ini nanti masuknya di kalimat klasifikasi. Contohnya, hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Itu kan awalnya itu ada di sini ya, ekosistem pantai. Terus ekosistem pantai itu meliputi apa saja? Di sini ada hutan bakau. Nah, dia mau menjelaskan hutan bakau ini merujuk pada kata yang di sini. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem
pantai. Menjelaskan bagian-bagian itu nanti tugasnya di kalimat klasifikasi. Di sini ada loh ya, memiliki ciri-ciri. Itu masuk dalam kalimat klasifikasi. Museum dibedakan menjadi berapa, apa saja, itu kalimat klasifikasi. Yang keempat yaitu kepaduan paragraf. Paragraf itu harus padu. Padu itu apa toh? Cocok. Nah, padu itu cocok. Misalkan ya, kamu pakai baju putih, bawahnya biru, itu cocok. Kalau misalkan atasnya ini hijau, bawahnya merah, cocok atau tidak? Tidak cocok. Itu namanya kepaduan ya, harus padu. Untuk memperbaiki kepaduan paragraf di sini, ya, paragraf yang awal dengan paragraf yang selanjutnya itu harus padu. Maksudnya padu, kalau misalkan paragraf yang pertama ini membahas tentang belalang, paragraf yang kedua di sini membahas tentang semangka, kira-kira padu atau tidak teksnya? Tidak. Jadi satu teks ini yang dibahas itu satu objek, tidak boleh dua atau lebih. Kalau di awal membahas tentang horik, berarti di paragraf yang lainnya membahas tentang horik juga. Apa itu horik, siapa dia, lalu bagaimana dia hidup, tinggalnya di mana, kebiasaannya apa, hobinya apa. Kalau misalkan paragraf pertama membahas tentang belalang, kok tiba-tiba paragraf kedua membahas tentang sapi, beda lagi ya. Gitu. Itu namanya kepaduan paragraf. Jadi bagaimana cara memperbaikinya atau bagaimana cara kita bisa tahu bahwa paragraf pertama dengan paragraf 2 itu padu? Ya dibaca ya, harus dibaca. Paragraf pertama, oh ini tentang ayam. Oh, paragraf 2 ternyata ayam juga. Berarti paragraf ini padu, gitu ya. Kalau paragraf kalimat pertama ini membahas mengenai belalang. Kok paragraf kedua membahas tentang ayam? Oh, berarti tidak padu, ya. Itu harus dibenahi. Tuh ya, namanya padu, harus cocok antara yang dibahas pertama sampai terakhir, itu harus tetap itu saja yang dibahas ya. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang tidak boros. Tidak boros ya, kalimat efektif itu kalimat yang tidak boros. Maksudnya tidak boros, dalam satu kalimat ini tidak boleh menggunakan dua kata atau lebih yang memiliki makna sama. Paham maksudnya Bu Fia? Dalam satu paragraf ini tidak boleh menggunakan dua kata atau lebih yang memiliki makna sama. Itu kalimat efektif. Ya. Contohnya misalkan siapa ya? Tono, anak yang sangat kurus sekali. Kalimat itu, Tono adalah anak yang sangat kurus sekali. Kalimat ini saya sebut sebagai kalimat yang tidak efektif. Mengapa begitu? Tidak boleh menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama. Kata sangat dan sekali itu maknanya sama. Harusnya kalimat efektifnya bagaimana? Tono adalah anak yang sangat kurus atau kurus sekali. Jadi kata ini dan ini harus dipilih salah satu. Tidak boleh ada dua kata yang bermakna sama. Tuh ya, itu namanya kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang tidak boros. Oke. Contohnya ada pada halaman 57. Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu adalah manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Yaitu adalah, itu satu kata yang memiliki makna sama? Dua kata yang memiliki makna sama? Iya, yaitu dan adalah ini masuk dalam kata definisi. Harus satu saja yang dipakai ya. Menjadi bagaimana? Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Menghilangkan kata apa? Menghilangkan kata adalah, ya, itu kalimat efektif. Yang keenam, ejaan dan tanda baca. Ejaan itu sama dengan ini. Kata baku tidak baku.
Kalau tanda baca itu ya titik, koma itu loh ya. Jadi kalau kalian misalkan mau membuat satu kalimat ya tetap harus diakhiri dengan tanda baca titik. Penulisan. Kalau koma, butuh koma ya koma. Ya, itu tanda baca itu. Kalau misalkan Tono adalah anak yang sangat kurus. Ini ditandai dengan tanda baca koma. Betul atau salah? Salah. Harusnya tanda baca titik. Kalau misalkan setelah titik ini saya akan memberikan kalimat lagi. Dia suka makan permen. Titik. Penulisan dia di sini betul atau salah? Salah. Harusnya menggunakan ejaan huruf kapital. Ya. Tuh, setelah tanda titik itu harus ditulis dengan huruf kapital, atau huruf besar. Nanti untuk ejaan lagi saya jelaskan lagi yang lebih detail ya. Lalu yang nomor 7 adalah imbuhan. Penulisan imbuhan dengan kata depan itu berbeda. Contoh. Zila diminta ibunya membeli beras di toko sembako. Ini kalimatnya. Ada dua kata di yang menggunakan diminta dan di toko. Mengapa penulisannya beda? Ini kok digandeng, ini kok dipisah? Diminta ini masuk dalam imbuhan. Imbuhannya apa? Di. Ya, kalau di toko ini masuk dalam kata depan yang menunjukkan tempat harus dipisah. Itu ya bedanya. Ini adalah imbuhan dan ini adalah kata depan. Gimana, paham? Paham, Bu. Nanti kalau belum paham silakan ditanyakan. Pada pertemuan ini kita sudah membahas 7 ini, sampai sini dulu ya. Nanti untuk yang berada di rumah tugasnya ejaan nanti akan saya tuliskan di WA, silahkan dikerjakan gitu ya. Ditunggu saja untuk tugasnya TKSLAU ini. Sekian yang kita pelajari hari ini, semoga kalian paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.